Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, kita telah memasuki hari keempat dari puasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, dan urusan kita, baik urusan akhirat ataupun urusan dunia kita, diberi jalan yang mengantarkan kita untuk mendapatkan ridho. Pendengar radioku dimanapun Anda berada, kita teruskan kajian kitab Al-Minah karangan Al-Imam Sya'rani ini. Kita sampai pada pembahasan daqaiqur riya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi ila an qala daqaiqur riya wahdar min daqaiqir riya'i khaufan min diya'il ujuri wa dhulmatil qalb. Ini pengarang membahas tentang bahaya riya. Apa itu riya? Yaitu seseorang yang berbuat sesuatu bukan karena Allah. Jadi berbuat sesuatu karena selain Allah, itu adalah riya. Akan tetapi banyak hal yang kadang kita tidak mengetahui bahwa itu adalah riya, padahal itu adalah riya. Menganggap bahwa yang kita lakukan itu karena Allah, padahal di situ ada riya yang tersembunyi. Kadang kita tidak memahami. Oleh karena itu Al-Imam Sya'rani pada kesempatan kali ini mengingatkan kita ada macam-macam riya. Riya yang halus, yang kadang tidak diketahui oleh kebanyakan orang di saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Khaufan min diya'il ujuri wa dhulmatil qalb. Takut hilangnya pahala dan gelapnya hati. Kadang orang banyak beribadah kepada Allah, tapi apa? Dia tidak mendapatkan pahala, malah hatinya makin gelap. Bukan bercahaya, bukan dia makin cinta kepada Allah, tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di saat dia berbuat ada sesuatu yang salah, yang mana dia menganggapnya perbuatan itu baik, padahal itu bukan baik. Padahal itu menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara riya yang samar, riya yang lembut, yang tidak banyak diketahui orang, wa min daqaiqir riya istihlaul ibadah. Di antara riya yang samar yaitu menganggap manis di dalam beribadah. Oh, masya Allah, ibadah ini enak. Dia cerita, alhamdulillah saya di Mekah ibadah dalam keadaan tenang, dalam keadaan enak, dalam keadaan penuh dengan kebahagiaan. Nah, itu riya. Jadi menganggap manisnya ibadah itu adalah riya. Kadang kita tidak memahami itu. Nah, ini. Qala sahibul wasiyah sammun qatilun mukhbitulil amal. Maka riya itu adalah seperti racun yang membunuh, yang menghapus segala perbuatan. Nah, ini kadang kita meminum racun tapi nggak paham itu adalah racun. Racun yang mematikan. Itu riya. Yang seharusnya dia beribadah mendapatkan pahala, balasan dari Allah, tapi karena ada riya, ada racun itu, sehingga menghilangkan, menghapus kebaikan tersebut, bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, laula syuhudud du'afai, ta'dhima maqamihim 'indan nas bi sahri layalil kamilah mastata'u sahra lailatin kamilatin fadlan an dawami syahr. Seandainya orang-orang yang lemah beribadah kepada Allah itu tidak menyaksikan keagungan makom mereka di hadapan manusia, nah ini, dengan bangun malam, kalau dia tidak melihat bahwa orang yang bangun malam itu punya kedudukan di depan manusia, mastata'u sahra lailatin, maka dia tidak akan mampu untuk bangun malam satu malam pun. Dia tidak akan bangun malam, apalagi istiqomah di dalam bangun malam. Kalau orang yang lemah beribadah kok ada giat di dalam bangun malam karena dia mendapatkan posisi di depan manusia, itu namanya riya. Seandainya tidak ada posisi di hadapan manusia, dia tidak akan mampu untuk bangun meskipun satu malam. Nah, ini banyak terjadi, ya. Jadi yang menjadikan motivasi kita beribadah kepada Allah itu bukan karena Allah, tapi karena ada manusia, ada kepentingan, ada urusan dunia.
karena pangkat, posisi, pujian, itu ada urusan dunia. Kadang-kadang kita tidak bisa memahaminya. Nah ini. Jadi dia selalu apa? Selalu beribadah kepada Allah, tapi mengharap posisi, mengharap kedudukan, mengharap pujian. Nah, kadang-kadang saya beribadah karena hanya Allah. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, nanti Allah akan memberi, Allah akan memberikan posisi. Nah ini berarti ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab biasanya kalau orang itu beribadah kepada Allah murni karena Allah, itu biasanya berat. Waqad ajma'al arifuna ala anna min alamatir riya istihla'ul ibadati. Lianna nafsa la tastalidhul ibadat illa idza wafaqat hawaha. Walau annaha khalasat minal hawa la taqula 'alaiha. Para kekasih Allah sepakat. Sesungguhnya di antara tanda riya yaitu seseorang menganggap nikmat di saat dia beribadah kepada Allah, merasa mendapatkan kenikmatan, merasa mendapatkan ketenangan, merasa mendapatkan keindahan, kebahagiaan di dalam beribadah. Itu adalah riya. Kenapa? Li'anna nafsa la tastalid. Karena hawa nafsu itu tidak akan merasakan ya, kenikmatan beribadah kecuali kalau ibadahnya tersebut itu sesuai dengan hawa nafsunya. Seandainya tidak ada hawa nafsu, tidak ada keinginan hawa nafsu, ya, bebas dari hawa nafsu, maka berat bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam beribadah itu butuh perjuangan. Nah ini. Kalau ada orang kok dengan mudah dia beribadah kepada Allah, karena di situ ada kesenangan di situ. Ada sesuatu lain yang memberikan motivasi tadi itu. Ya, yang memberikan motivasi yang selain karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara riya yang khafi, riya yang samar, riya yang lembut, wa minha al-amalu lillahi wa li syai'in akhar. Orang beribadah karena Allah dan karena selain Allah, dua-duanya bareng. Ini sesuatu yang yang samar buat kita. Kita menganggap bahwa itu adalah ibadah. Padahal itu bukan ibadah. Qala Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dastuti ya. Jadi Imam Abdul Qadir Ad-Dastuti mengatakan alaika bi ikhlaqil qasdi lillah. Engkau harus ikhlas di saat beribadah hanya karena Allah. Wala tatawahan fi dzalika. Jangan kamu main-main dalam urusan ini, kata beliau. Wa tardu bi tablisi nafsika alaika. Jangan sampai kamu ridho dengan tipu daya iblis, tipu daya diri kamu terhadap kamu, sehingga fatahlah kamu akan rusak. Ingat ini. Ka'yakunal ba'ithu laka fi fi'il ibadat amrain. Apa itu? Kata beliau, seperti motif ibadah kamu atau pendorong ibadah kamu itu adalah yang pertama motif akhirat, yang kedua motif dunia. Ini kamu akan rusak kamu. Jadi ada dua motif akhirat dibarengi dengan motif dunia. Nah, ini adalah sesuatu yang paling sulit di dalam menjauhi riya ini bagi orang-orang yang baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bebas, li'annahum yashbu 'alaihim wa ya'suru 'alaihim ikhlas minhu. Kata beliau ini sulit bagi orang yang baru beribadah kepada Allah. Bi khilafir riya'il mujarrad. Beda kalau hanya beribadah karena dunia, gampang dia untuk bebas dari itu. Tapi ini ada dunia, ada akhiratnya, campur ini. Maka sulit untuk difahami, sulit untuk dimengerti. Nah ini. Oleh karena itu, falau ghalabal baqi 'alal fani, kalau dunianya lebih kuat daripada, kalau akhiratnya lebih kuat daripada dunianya, kata Al-Imam Abdul Qadir Ad-Dastuti, itu masuk kategori riya, kata beliau. Jadi meskipun urusan akhiratnya itu lebih kuat daripada urusan dunianya. Sebagian ulama mengatakan kalau urusan akhiratnya lebih kuat
daripada urusan dunianya, itu bukan masuk kategori riya. Tapi kalau orang yang hatinya, orang yang sudah terbiasa beribadah kepada Allah, kalau ada campur antara akhirat dan dunia, meskipun itu akhiratnya lebih kuat, menurut Al-Imam Dastuti itu masuk kategori riya. Contohnya seperti ini. Anda biasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di satu masjid. Tapi satu ketika ada seorang pemimpin, ya, ada seorang pemimpin, bupati, gubernur, itu sholat di tempat itu. Akhirnya kamu sholat di tempat itu. Supaya apa? Supaya keinginan kamu, pengajuan kamu di bupati atau gubernur dipenuhi. Akhirnya Anda sholat di sampingnya. Demi untuk apa? Memenuhi kebutuhan kamu tersebut. Sehingga kamu bisa bicara dengan bupati, sehingga keinginan kamu dipenuhi oleh bupati atau presiden atau gubernur ataupun pejabat yang lainnya. Nah, di sini ada dua tujuan. Tujuan akhirat, kamu beribadah kepada Allah, sholat jamaah di masjid tersebut, di depan, shop paling depan. Tujuan yang kedua, apa itu? Supaya hajat kamu dikabulkan, keinginan kamu dikabulkan oleh sang bupati, sang pemimpin tersebut. Nah, ini masuk kategori riya yang kadang kita tidak memahami itu. Jadi kadang-kadang kita beribadah itu menampakkan di depan manusia supaya kita dipuji, supaya kita apa? Ya tadi saya katakan hajat kita dikabulkan. Nah, oleh karena itu dari sini wa minal ma'lum, kata Imam Sya'rani, annal ba'its ala dzalikal amal huwa dzakal qasdul awalu la qasdu itqani umuris shalah. Kalau begitu berarti yang mendominasi adalah tujuan dunianya, bukan tujuan akhiratnya untuk benar-benar beribadah kepada Allah, tidak. Ya. Sementara waqad ajma'u ala anna tauhidal qasdi wajibun. Sementara apa? Menyatukan tujuan itu adalah wajib hanya karena Allah, bukan dipecah-pecah tadi itu. La yasmu min tauhidil haqqi raihah. Kalau seperti itu nggak mungkin dicampur-campur dengan Allah, urusan Allah dengan urusan kepentingan dunia nggak bisa dicampur-campur. Nah, ini adalah riya yang khafi. Nah, di antaranya apa? Di antaranya riya itu adalah iddi'aul maqamat qabla bulughiyah. Mengaku punya makom sebelum sampai pada makom tersebut. Nah, ini banyak ini. Zaman sekarang ini karena tujuan dunia dia ngaku punya makom ini, punya makom ini, punya kedudukan di hadapan Allah, kedudukan seperti ini, seperti itu. Atau dia sudah punya makom kedudukan di hadapan Allah, tapi apa? Walam yu'dzan lahu fi idhariyah, tidak diizinkan untuk menampakkan, tapi dia tampakkan. Maka orang yang menyangka seperti ini akan dihukum dengan tidak diberikan makom oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak akan mendapatkan makom tersebut. Dan ini banyak ini. Biasanya orang yang baru beribadah kepada Allah merasa tenang, merasa doanya dikabulkan oleh Allah, sehingga dia memposisikan dirinya punya makom di hadapan Allah. Banyak orang datang kepadanya minta doa dikabulkan doanya oleh Allah, maka muncul di hatinya dia punya makom. Nah, hati-hati, kadang itu istidraj. Allah menghinakan Anda dengan cara itu, tapi Anda tidak sadar. Nah, ini. Oleh karena itu, kadang makom itu diberikan oleh Allah untuk menguji keikhlasan seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang itu apa? Banyak orang itu beribadah kepada Allah supaya apa? Punya makom, bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa ini, bisa itu. Nah, ini bukan tujuannya akhirat. Itu tujuannya dunia. Itu adalah riya yang samar yang kadang seseorang tidak memahaminya. Kadang ada orang itu beribadah kepada Allah, ingin dekat dengan Allah sehingga dia punya posisi di hadapan manusia, bukan semata menjalankan perintah Allah atau menjalankan apa yang telah atau memenuhi kewajiban haknya Allah. Tapi ingin dekat dengan Allah supaya apa? Punya posisi di hadapan manusia. Ada seperti itu. Nah, ini riya. Oleh karena itu ya, berapa banyak orang beribadah kepada Allah, tapi dia tidak melihat kebaikan tersebut di saat dia menghadap Allah. Di malam hari dia sholat tahajud, di siang hari dia puasa. Tapi
tapi di saat menghadap Allah dia tidak melihat, menemukan kebaikan yang dilakukan di dunia. Hilang karena riya. Dan yang paling banyak riya yang tidak dirasakan oleh manusia, apa itu? Mahabbatut tila'in nasi 'alal ibadati wa ghairiha. Senang kalau ibadahnya dilihat orang. Bahagia kalau ibadahnya dilihat oleh orang. Ini adalah riya. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dapatkan apa? Dosa. Dia tidak mendapatkan pahala, apalagi masuk surga. Jauh. Qala Syekh Abdul Hasan Asy'ari rahimahullahu taala, min adurri syai'in 'alal muridin al-iktsar min al-a'mali shalihati la'allahu yuhmadu 'ala dzalika idz la yazdadu bi kathratiha illa tordan wa maqta. Allahu akbar, kata beliau, di antara yang paling bahaya terhadap seorang murid, terhadap seseorang yang ingin sambung kepada Allah, apa itu? Memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak apa? Amal-amal yang dohirnya mendapatkan ridho Allah, tapi apa? La'allahu yuhmadu ala dzalika, tapi dia berharap untuk dipuji. Apa kata beliau? Illa yazdadu bi kathratiha. Maka dengan tambahnya itu bukan dia dekat kepada Allah, tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang samar bagi kebanyakan para muridin, sementara dia tidak memahaminya. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin ya, untuk berusaha menjauhkan perbuatan kita ini dari riya, supaya apa? Supaya kita berbuat atau melakukan kebaikan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya wa min tarkul amali min ajlin nas. Di antara riya ini yang tidak disadari adalah dia meninggalkan berbuat kebaikan karena apa? Karena manusia. Contoh, kenapa kamu kok nggak mau sholat di masjid? Nanti takut dilihat orang. Kenapa kamu tidak sholat sunat? Nanti takut dipuji orang. Berarti meninggalkan kebaikan karena manusia. Itu pun riya. Qala Fudail bin Iyad, tarkul amali min ajli nasriya. Meninggalkan perbuatan kebaikan karena manusia itu adalah riya. Dan ini banyak terjadi. Kenapa kamu gak berdakwah? Nanti takut saya dilihat orang kayak orang soleh. Nah, meninggalkan perbuatan karena manusia. Kenapa kamu gak sholat sunnah di masjid? Setelah sholat takut dilihat orang, takut dipandang orang. Berarti meninggalkan perbuatan karena manusia. Kenapa kamu gak sodako? Nanti takut apa? Takut dilihat orang. Berarti meninggalkan kebaikan karena manusia itu adalah riya. Wal amalu min ajli nasyirk. Berbuat karena manusia itu juga syirik, menyekutukan Allah. Anda berbuat bukan karena Allah, tapi karena Allah dan manusia. Wal ikhlasu ayyu afiyakal haqqu ta'ala minha. Dan ikhlas adalah Allah menjauhkan kamu dari itu semuanya. Oleh karena itu yang kita lihat Allah. Berbuat meninggalkan karena Allah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu karena manusia, ataupun berbuat karena manusia, meninggalkan amal ibadah karena manusia. Itu adalah riya. Maka dari situ makna dzalika anna man azama ala ibadatin wa tarakaha makhifata ayyarahan nasu fahuwa mura'in. Li'annahu tarakaha min ajlin nas. Oleh karena itu kalau ada orang berbuat ingin ibadah, ingin sholat witir, ingin sholat sunnah di masjid, ingin sholat jamaah di masjid, ingin sholat tarawih di masjid, tapi apa? Takut dilihat oleh manusia, itu juga riya. Karena dia meninggalkan karena manusia. Tapi amma lau tarakaha liyaf'ala fil khalwat. Kalau dia mengatakan saya ingin melakukan di rumah biar apa? Biar dalam keadaan sendiri tenang. Ini bukan karena manusia. Maka itu disunnahkan. Illa antakuna fariyadatan au zakatan
kecuali kalau sholat fardu ya disunahkan untuk berjamaah di masjid, bukan di rumah. Atau zakat harus dinampakkan supaya tidak timbul suudzon dari manusia. Disangka kita tidak mengeluarkan zakat sehingga orang lain bersuudzon pada kita, menjadikan orang lain melakukan dosa karena kita. Maka di situ diutamakan untuk ditampakkan kalau zakat fardhu. Fal jahru fi dzalika afdal. Menampakkan ibadah seperti itu adalah lebih utama. Jadi kesimpulannya, riya itu adalah berbuat sesuatu bukan karena Allah tapi karena manusia. Dan di sana ada macam-macam riya yang tadi saya sebutkan sebagian daripada macam-macam riya yang samar, tidak nampak. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan sebutkan lagi macam-macam riya yang samar, yang jarang dilihat oleh manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, serta Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang mendapatkan kasih sayang Allah di 10 awal bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum